Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Imuddin dengan NIM S1122117. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai linked list atau daftar tertaut. Nah, jadi untuk ringkasannya, eh, pada kali ini kita akan menjelaskan mengenai pendahuluan linked list, kemudian berbagai jenis linked list, yaitu daftar linked list tunggal, linked list melingkar, dan linked list ganda. Kemudian ada ADT, daftar posisi, kemudian menyortir, daftar posisi, kemudian studi kasusnya itu mempertahankan frekuensi akses dan urutan berbasis tautan versus berbasis array, kemudian ringkasan. Nah, masuk ke pendahuluannya, array versus linked list. Jadi urutan berbasis array. Array memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Terbatasnya urutan berbasis array. Keterbatasan urutan berbasis array. Yang pertama itu panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpannya. Kemudian batas operasi yang diamortisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Kemudian penyisipan dan penghapusan pada posisi interior array memerlukan biaya yang mahal. Nah, kemudian daftar tertaut adalah alternatif atau linked list itu adalah alternatif terhadap ringkasan rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan ini. Nah, hal ini bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Setiap node menyimpan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear. Kemudian daftar tertaut memiliki batasan berikut. Yang pertama, elemen daftar tertaut atau linked list tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerika. Nah, kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, atau ke-20. Simpul dan dalam daftar. Kemudian daftar tertaut tunggal atau linked list tunggal. Nah, linked list tunggal ini dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Kemudian setiap node menyimpan referensi ke objek merupakan elemen urutan serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Node pertama dan terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai head dan ekor daftar masing-masing. Dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu node ke node yang lain dengan mengikuti referensi berikutnya pada setiap node kita dapat mencapai bagian ekor dari daftar, melintasi daftar tertaut. Kemudian kita dapat mengidentifikasi ekor sebagai simpul yang memiliki non sebagai simpul berikutnya, referensi. Kemudian karena referensi selanjutnya dari sebuah non dapat dilihat dari link atau penunjuk ke node lain, proses melintasi daftar disebut dengan link hopping atau pointer hopping. Kemudian minimal intents. Daftar tertaut harus menyimpan yang pertama referensi ke bagian atas daftar. Nah, tanpa referensi eksplisit ke kepala tidak akan ada untuk menemukan lokasi node tersebut atau secara tidak langsung yang lainnya.
Referensi eksplisit ke simpel ekor tidak wajib namun lebih disukai untuk dicegah melintasi sisa daftar. Kemudian jumlah node yang termaksud dalam daftar. Urutan tidak wajib, lebih suka menghindari melintasi daftar untuk menghitung. Kemudian masuk ke memasukkan elemen di kepala daftar linked list tunggal. Nah, properti penting dari daftar tertaut itu adalah tidak mempunyai ukuran terhadap tetap yang telah ditentukan. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Saat menggunakan daftar tertaut tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Langkah-langkah untuk menyisipkan elemen, yang pertama itu buat simpul baru, kemudian atur elemennya ke elemen baru, kemudian atur tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala saat ini, kemudian atur kepala daftar agar menuju ke node baru. Nah, kemudian masuk ke elemen linked list tunggal, ekor di linked list tunggal. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama buat simpul baru, kemudian tetapkan referensi berikutnya ke tidak ada, kemudian atur referensi ekor berikutnya arahkan ke simpul baru ini. Kemudian perbarui referensi ekor ke node baru. Nah, contohnya itu seperti begini. Diarahkan. Kemudian menghapus elemen dari daftar tertaut tunggal. Nah, jadi caranya itu untuk menghapus elemen dari kepala daftar tertaut tunggal ini pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari menyisipkan elemen baru di kepala. Sayangnya tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir dari daftar tertaut tunggal. Bahkan jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke node terakhir dari daftar, kita harus dapat mengakses node sebelum node terakhir. Agar untuk menghapus node terakhir, kita tidak dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari ekor tersebut. Satu-satunya cara untuk mengakses node ini adalah memulai dari awal daftar dan mencari seluruh daftar. Urutan operasi link hopping seperti itu bisa memakan waktu lama. Operasi ini dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat daftar tertaut. Nah, contohnya itu seperti ini. Kemudian menerapkan stack dengan single linked list. Implementasi stack ini mempertahankan 2 variabel. Yang pertama head, referensi ke node di kepala daftar, kemudian size untuk melacak nomor saat ini elemen dalam tumpukan. Tumpukan menggunakan kelas non-public node untuk mewakili setiap node yang didorong atau dimasukkan ke daftar atau keluar dari tumpukan. Objek node menyimpan 2 variabel, yaitu elemen untuk menyimpan data dan next referensi ke node berikutnya. Contohnya itu seperti ini. Nah, ini codingannya bisa dilihat, dan ini itu outputnya.
Kemudian untuk analisis operasi linked stack, semua metode selesai dalam waktu konstan kasus terburuk. Analisis diamortisasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Penggunaan ruang adalah O dalam kurung N dengan N adalah jumlah elemen saat ini ditumpukan. Nah, ini operasinya dan ini running time-nya. Kemudian menetapkan antrian dengan single linked list. Hal ini memastikan waktu O1 kasus terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan yaitu head, tail, dan size untuk menghindari melintasi daftar. Elemen ditambahkan disjointed ke akhir daftar dan dihapus queue dari depan daftar. Perhatian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan tail referensi. Selama NQ, node terbaru selalu menjadi node tersebut ekor baru. Jika hanya satu elemen daftar itu, maka elemen tersebut juga menjadi kepala baru. Penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini. Nah, ini contohnya. Dan ini adalah outputnya atau hasilnya. Kemudian kita masuk ke linked list melingkar. Pada bab sebelumnya, konsep melingkar array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Dalam daftar tertaut melingkar, bagian ekor dari daftar menggunakan miliknya referensi berikutnya untuk menunjuk kembali ke bagian atas daftar. Daftar tertaut secara melingkar memberikan gambaran yang lebih umum model daripada daftar tertaut standar untuk kumpulan data itu bersifat siklik, yakni tidak mempunyai gagasan tertentu tentang awal dan akhir. Kemudian tautan melingkar harus memelihara referensi ke node tertentu untuk memanfaatkan daftar terkini. Nah, ini contohnya. Kemudian penjadwalan round robin. Penjadwalan round robin melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan layanan masing-masing elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Penjadwal seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara adil sumber daya yang harus dipakai bersama oleh kumpulan klien. Penjadwalan round robin seringkali dilakukan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU untuk berbagai aplikasi yang berjalan secara bersama-sama di komputer. Penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan ADT antrian umum dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut pada antrian key. Nah, ini dia. Jika linked queue digunakan untuk mengimplementasikan ini, ada peningkatan overhead untuk menghapus sebuah node dari depan dan menambahkan satu dari belakang. Dengan kelas circular queue, kita dapat mengimplementasikan penjadwalan robin dengan 2 langkah berikut, yaitu elemen layanan, queue front, dan queue putar. Nah, kita masuk ke menerapkan antrian dengan circularly linked list. Nah, jadi ini contohnya. Untuk penjelasannya itu implementasi hanya mempertahankan 2 variabel, yaitu variabel tail dan size.
Kemudian referensi ekor berikutnya ditautkan ke kepala. Kepalanya itu diri underscore ekor dot underscore berikutnya. Kemudian kelas circular queue mendukung metode putar tambahan untuk menghapus elemen dari depan dan menyisipkan di bagian belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala lama sebagai ekor baru. Self tail, kemudian self tail dot next. Nah, ini contohnya. Kemudian ini outputnya. Kemudian di queue, menghapus elemen dari awal antrian melingkar atau daftar kepala daftar. Nah, ini contohnya. Jadi itu dihapus. Oke. Next. Nah, ini NQ, menambahkan elemen ke akhir ekor. Nah, contohnya ini, ditambahkan elemennya ke akhir ekor. Oke. Lanjut lagi, daftar tertaut ganda. Nah, jadi untuk motivasinya dalam daftar tertaut tunggal, setiap node menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Keterbatasan daftar tertaut tunggal. Sulit untuk menghapus node di bagian akhir daftar secara efisien. Secara umum tidak dapat secara efisien menghapus simpul sembarangan dari posisi dalam daftar jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus. Namun simpul tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Contohnya ini, itu kepala, ini tidak dapat diakses ini. Kemudian hapus simpul dan ini ekornya. Nah, referensi selanjutnya untuk node sebelumnya telah perlu diperbarui. Nah, batasan daftar tertaut tunggal ini diatasi dengan struktur daftar tertaut ganda yang dimana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu baik penyisipan maupun penghapusan pada posisi sewenang-wenangnya dalam daftar. Untuk menghindari beberapa kasus ketika beroperasi di dekat batasan daftar tertaut ganda, maka membantu menampakkan node khusus ke dua ujung daftar, node header di awal daftar dan simpul trailer di akhir daftar. Node tiruan ini disebut sentinel. Tidak menyimpan elemen. Untuk daftar kosong, kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan dan kolom sebelumnya di trailer mengarah ke header. Nah, ini contohnya. Nah, penggunaan sentinel menyederhanakan logika operasi. Node header dan trailer tidak pernah berubah. Hanya node ini di antara keduanya menguas. Semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Node baru disisipkan atau dihapus di antara sepanjang node yang ada. Oke. Nah, kita memasukkan dengan daftar tertaut ganda. Nah, ini seperti contohnya ini. Kemudian kasus I memasukkan pada posisi sembarangan dan daftar yang tidak kosong. Nah, kemudian ini kasus 1, ini kasus 2-nya memasukkan dari awal daftar. Seperti begini, menghapus node dalam daftar tertaut ganda. Nah, karena penggunaannya sentinel, implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus node pertama atau terakhir. Menghapus node di lokasi sembarang. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Nah, ini implementasi dasar daftar tertaut ganda. Nah, ini contohnya. Nah, deklarasi kelas dasar. Nah, ini. Kemudian kami mempertahankan dua preferensi pref dan next. Nah, ini dia.
Nah, melakukan penyisipan dan penghapusan notes sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya. Lihat slide eh, sebelumnya. Nah, ini contohnya. Kemudian menerapkan DQ dan double linked list. Implementasi DQ antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya tercapai. Operasi dalam waktu eh, yang diamortisasi dengan kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Dengan penerapan berdasarkan daftar tertaut ganda, kita dapat mencapai semuanya. Operasi deque dalam waktu orang merekam. Deque dalam waktu kasus terburuk. Dengan penggunaan Sentinel, perhatikan perubahan berikut. Header tidak menyimpan elemen pertama dari deque. Yang disimpan adalah node tepat setelah header menyimpan elemen pertama dengan asumsi deque tidak kosong. Demikian pula, node sebelumnya trailer menyimpan elemen terakhir dari deque. Metode insert between dan delete node diwarisi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan dan penghapusan node di awal atau di akhir deque. Nah, ini codingannya. Nah, ini codingannya dan ini outputnya atau hasilnya. Kita masuk ke daftar posisi ADT. Tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan antrian dan antrian berujung ganda hanya mengizinkan operasi pembaruan yang telah salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu mereka melayani. Bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Bagaimana jika seorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu? Nah, hal ini memotivasi penggunaan ADT yang lebih umum, memberikan penggunaan cara untuk merujuk ke elemen-elemen maupun dalam urutan, dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang. Dalam urutan berbasis array index, bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tertaut. Kita tidak dapat mengakses satu entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Menemukan elemen pada indeks tertaut dalam daftar tertaut memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir, sambil terus menghitung elemen. Indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi, karena indeks satu entry berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Misalnya, mungkin tidak untuk mendeskripsikan lokasi seorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut ada di garis depan. Nah, ini contohnya. Orang mengantri. Nah, contoh lain pengolah kata. Dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengolahan kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa menggunakan indeks bilangan bulat secara eksplisit hingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau memasukkan karakter baru tepat setelah kursor. Lebih lanjut, kami mungkin dapat merujuk pada posisi inher dalam dokumen seperti awal bagian tertentu, tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan bagian nomor yang dapat merubah seiring perkembangan dokumen. Nah, bisakah kita menggunakan referensi node sebagai posisi?
Daftar tertaut menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu. Pada posisi sewenang-wenang dalam daftar referensi note yang relevan tersedia. Oleh karena itu sangat menggoda untuk mengembangkan ADT di mana referensi note berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya kelas double linked base dalam kami memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi berorientasi objek enkapsulasi yang diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan yang untuk enkapsulasi node dari daftar tertaut akan lebih mudah bagi pengguna karena tidak perlu memikirkan detail implementasi tersebut. Manipulasi referensi node tingkat rendah dengan ketergantungan pada pengguna node Sentinel. Kami dapat memastikan ketahanan struktur data untuk mengizinkan pengguna mengakses dan memanipulasi node secara langsung referensi dengan mencegah urus oleh pengguna. Enkapsulasi memiliki fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Lanjut lagi, daftar tertaut ganda. Nah, jadi untuk motivasinya dalam daftar tertaut tunggal, setiap node menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Keterbatasan daftar tertaut tunggal. Sulit untuk menghapus node di bagian akhir daftar secara efisien. Secara umum tidak dapat secara efisien menghapus simpul sembarangan dari posisi dalam daftar jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus. Namun simpul tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Contohnya ini, itu kepala, ini tidak dapat diakses ini. Kemudian hapus simpul dan ini ekornya. Nah, referensi selanjutnya untuk node sebelumnya telah perlu diperbarui. Nah, batasan daftar tertaut tunggal ini diatasi dengan struktur daftar tertaut ganda yang dimana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu baik penyisipan maupun penghapusan pada posisi sewenang-wenangnya dalam daftar. Untuk menghindari beberapa kasus ketika beroperasi di dekat batasan daftar tertaut ganda, maka membantu menampakkan node khusus ke dua ujung daftar, node header di awal daftar dan simpul trailer di akhir daftar. Node tiruan ini disebut sentinel. Tidak menyimpan elemen. Untuk daftar kosong, kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan dan kolom sebelumnya di trailer mengarah ke header. Nah, ini contohnya. Nah, penggunaan sentinel menyederhanakan logika operasi. Node header dan trailer tidak pernah berubah. Hanya node ini di antara keduanya menguas. Semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Node baru disisipkan atau dihapus di antara sepanjang node yang ada. Oke. Nah, kita memasukkan dengan daftar tertaut ganda. Nah, ini seperti contohnya ini.
Kemudian kasus I memasukkan pada posisi sembarangan dan daftar yang tidak kosong. Nah, kemudian ini kasus satu, ini kasus 2 yang memasukkan dari awal daftar. Seperti begini, menghapus not dalam daftar tertutup ganda. Nah, karena penggunaannya Sentinel, implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus not pertama atau terakhir. Menghapus not di lokasi sembarang. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Nah, ini implementasi dasar daftar tertutup ganda. Nah, ini contohnya. Nah, deklarasi kelas dasar. Nah, ini. Kemudian kami mempertahankan dua preferensi pref dan next. Nah, ini dia. Nah, melakukan penyisipan dan penghapusan not sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya. Lihat slide sebelumnya. Nah, ini contohnya. Kemudian menerapkan DQ dan double linked list. Implementasi DQ antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya tercapai operasi dalam waktu yang diamortisasi dengan kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Dengan penerapan berdasarkan daftar tertaut ganda, kita dapat mencapai semuanya. Operasi DQ dalam waktu orang merekam. DQ dalam waktu kasus terburuk. Dengan penggunaan Sentinel, perhatikan perubahan berikut. Header tidak menyimpan elemen pertama dari DQ. Yang disimpan adalah not tepat setelah header menyimpan elemen pertama dengan asumsi DQ tidak kosong. Demikian pula, not sebelumnya trailer menyimpan elemen terakhir dari DQ. Metode insert between dan delete node diwarisi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan dan penghapusan node di awal atau di akhir DQ. Nah, ini codingannya. Nah, ini codingannya dan ini outputnya atau hasilnya. Kita masuk ke daftar posisi ADT. Tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan antrian dan antrian berujung ganda hanya mengizinkan operasi pembaruan yang telah salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu mereka melayani. Bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Bagaimana jika seorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu? Nah, hal ini memotivasi penggunaan ADT yang lebih umum, memberikan penggunaan cara untuk merujuk ke elemen-elemen maupun dalam urutan, dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang. Dalam urutan berbasis array index, bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tertaut. Kita tidak dapat mengakses satu entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Menemukan elemen pada indeks tertaut dalam daftar tertaut memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir, sambil terus menghitung elemen. Indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi, karena indeks satu entry berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Misalnya, mungkin tidak untuk mendeskripsikan
lokasi seorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut ada di garis depan. Nah, ini contohnya, orang mengantri. Nah, contoh lain pengolah kata. Dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengolahan kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa menggunakan indeks bilangan bulat secara eksplisit, hingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau memasukkan karakter baru tepat setelah kursor. Lebih lanjut, kami mungkin dapat merujuk pada posisi insert dalam dokumen seperti awal bagian tertentu, tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan bagian nomor yang dapat merubah seiring perkembangan dokumen. Nah, bisakah kita menggunakan referensi note sebagai posisi? Daftar tertaut menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu pada posisi sewenang-wenang dalam daftar referensi note yang relevan tersedia. Oleh karena itu, sangat menggoda untuk mengembangkan ADT di mana referensi note berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya, kelas double linked base dalam kami memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun, penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi orientasi objek enkapsulasi yang diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan yang untuk enkapsulasi node dari daftar tertaut akan lebih mudah bagi pengguna karena tidak perlu memikirkan detail implementasi tersebut. Manipulasi referensi node tingkat rendah dengan ketergantungan pada pengguna node Sentinel. Kami dapat memastikan ketahanan struktur data untuk mengizinkan pengguna mengakses dan memanipulasi node secara langsung referensi dengan mencegah urus oleh pengguna. Enkapsulasi memiliki fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Lanjut lagi, daftar tertaut ganda. Nah, jadi untuk motivasinya dalam daftar tertaut tunggal, setiap node menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Keterbatasan daftar tertaut tunggal. Sulit untuk menghapus node di bagian akhir daftar secara efisien. Secara umum tidak dapat secara efisien menghapus simpul sembarangan dari posisi dalam daftar jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus. Namun simpul tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Contohnya ini, itu kepala, ini tidak dapat diakses ini. Kemudian hapus simpul dan ini ekornya. Nah, referensi selanjutnya untuk node sebelumnya telah perlu diperbarui. Nah, batasan daftar tertaut tunggal ini diatasi dengan struktur daftar tertaut ganda yang dimana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu baik penyisipan maupun penghapusan pada posisi sewenang-wenangnya dalam daftar. Untuk menghindari beberapa kasus ketika beroperasi di dekat batasan daftar tertaut ganda, maka membantu menampakkan node khusus ke dua ujung daftar, node header di awal daftar dan simpul
trailer di akhir daftar. Not tiruan ini disebut sentinel. Tidak menyimpan elemen. Untuk daftar kosong, kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan dan kolom sebelumnya di trailer mengarah ke header. Nah, ini contohnya. Nah, penggunaan sentinel menyederhanakan logika operasi. Not header dan trailer tidak pernah berubah. Hanya not ini di antara keduanya menguas. Semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Not baru disisipkan atau dihapus di antara sepanjang not yang ada. Oke. Nah, kita memasukkan dengan daftar tertaut ganda. Nah, ini seperti contohnya ini. Kemudian kasus I memasukkan pada posisi sembarangan dan daftar yang tidak kosong. Nah, kemudian ini kasus 1, ini kasus 2 yang memasukkan dari awal daftar. Seperti begini, menghapus not dalam daftar tertaut ganda. Nah, karena penggunaannya sentinel, implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus not pertama atau terakhir. Menghapus not di lokasi sembarang. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Nah, ini implementasi dasar daftar tertaut ganda. Nah, ini contohnya. Nah, deklarasi kelas dasar. Nah, ini. Kemudian kami mempertahankan dua preferensi pref dan next. Nah, ini dia. Nah, melakukan penyisipan dan penghapusan not sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya. Lihat slide sebelumnya. Nah, ini contohnya. Kemudian menerapkan DQ dan double linked list. Implementasi DQ antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya tercapai. Operasi dalam waktu yang diamortisasi dengan kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Dengan penerapan berdasarkan daftar tertaut ganda, kita dapat mencapai semuanya. Operasi DQ dalam waktu orang merekam. DQ dalam waktu kasus terburuk. Dengan penggunaan sentinel, perhatikan perubahan berikut. Header tidak menyimpan elemen pertama dari DQ. Yang disimpan adalah not tepat setelah header menyimpan elemen pertama dengan asumsi DQ tidak kosong. Demikian pula, not sebelumnya trailer menyimpan elemen terakhir dari DQ. Metode insert between dan delete note diwarisi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan dan penghapusan not di awal atau di akhir DQ. Nah, ini codingannya. Nah, ini codingannya dan ini outputnya atau hasilnya. Kita masuk ke daftar posisi ADT. Tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini, yaitu tumpukan antrian dan antrian berujung ganda, hanya mengizinkan operasi pembaruan yang telah salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu mereka melayani. Bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Bagaimana jika seorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu? Nah, hal ini memotivasi penggunaan ADT yang lebih umum, memberikan penggunaan cara untuk merujuk ke elemen-elemen maupun
dalam urutan, dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang. Dalam urutan berbasis array indeks, bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tertaut. Kita tidak dapat mengakses satu entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Menemukan elemen pada indeks tertaut dalam daftar tertaut memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir, sambil terus menghitung elemen. Indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi, karena indeks satu entry berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Misalnya, mungkin tidak untuk mendeskripsikan lokasi seorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut ada di garis depan. Nah, ini contohnya orang mengantri. Nah, contoh lain pengolah kata. Dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengolahan kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa menggunakan indeks bilangan bulat secara eksplisit, hingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau memasukkan karakter baru tepat setelah kursor. Lebih lanjut, kami mungkin dapat merujuk pada posisi inher dalam dokumen seperti awal bagian tertentu, tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan bagian nomor yang dapat merubah seiring perkembangan dokumen. Nah, bisakah kita menggunakan referensi node sebagai posisi? Daftar tertaut menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu pada posisi sewenang-wenang dalam daftar referensi node yang relevan tersedia. Oleh karena itu, sangat menggoda untuk mengembangkan arti di mana referensi node berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya, kelas double linked base dalam kami memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun, penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi berorientasi objek enkapsulasi yang diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan yang untuk enkapsulasi node dari daftar tertaut akan lebih mudah bagi pengguna karena tidak perlu memikirkan detail implementasi tersebut. Manipulasi referensi node tingkat rendah dengan ketergantungan pada pengguna node Sentinel. Kami dapat memastikan ketahanan struktur data untuk mengizinkan pengguna mengakses dan memanipulasi node secara langsung referensi dengan mencegah urus oleh pengguna. Enkapsulasi memiliki fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Daftar posisi ADT memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Juga menyediakan tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Posisi P tidak terpengaruh oleh
perubahan di tempat lain dalam daftar kecuali jika dihapus oleh pengeluaran perintah eksplisit. Contoh posisi dalam objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut. P elemen mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa node dan sebagai nilai balik dari node metode lainnya. ADT daftar posisi L mendukung metode perangkat pengakses berikut. L first mengembalikan posisi elemen pertama L atau tidak ada jika L kosong. L last mengembalikan posisi elemen terakhir atau non jika L kosong. L before mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P atau non jika P adalah yang pertama posisi. Kemudian ini L after mengembalikan posisi L segera setelah posisi P. Kemudian L is empty mengembalikan true jika L tidak berisi dalam elemen apapun. Len L mengembalikan jumlah elemen. Kemudian iter L mengembalikan iterator maju untuk elemen. Kemudian daftar posisi ADT mencakup metode pembaruan berikut. L at first menyisipkan elemen baru E di depan L. L at last menyisipkan elemen baru di belakang L. L at before menyisipkan elemen E tempat sebelum posisi P di L. L at after menyisipkan elemen baru E tepat setelah posisi P di L. L replace menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E. L delete menghapus dan kembalikan elemen pada posisi P dan L. Kemudian beberapa pengamatan. Perhatikan bahwa metode first dan last di posisi ADT mengembalikan posisi terkait, bukan elemen. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut, yaitu L first elemen dan L last elemen. Keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembali adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Contohnya itu ini. Karena ADT menyertakan dukungan untuk fungsi iter Python menggunakan daftar dapat mengendalikan sintaks for loop tradisional untuk travel maju dari daftar bernama data. Nah, ini contohnya. Ini list listnya itu operator, kemudian ini return value-nya dan ini L-nya. Nah, ini rangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya kosong L. Kemudian implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Nah, proporsi setiap metode daftar posisi ADT berjalan dalam waktu 0 dalam kasus terburuk ketika diimplementasikan dengan daftar tertutup ganda. Kami mengandalkan kasus double linked base untuk merepresentasikan tingkat rendah kami, menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi ADT. Kami mendefinisikan kelas posisi yang disarankan di dalam kelas daftar posisi. Kemudian berbagai metode positional list kami akhirnya membuat instance posisi berlebihan yang mereferensikan node dasar yang sama. Oleh karena itu kami mendefinisikan EQ dan NI metode khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti P sama dengan Q. Nah, ini contohnya. Memvalidasi posisi setiap kali metode. Nah, kelas
proporsionalis menerima posisi sebagai parameter. Kami ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid, dan jika demikian, untuk menentukan node yang mendasari terkait dengan posisi tersebut, fungsi ini diimplementasikan dengan metode non-public bernama validate. Secara internal, suatu posisi mempunyai referensi ke node terkait dari daftar tertaut dan juga referensi ke instansi daftar itu berisikan node yang telah ditentukan. Dengan referensi kontainer, kami dapat mendeteksi dengan kuat ketika pemanggil mengirimkan instansi posisi tidak termaksud dalam daftar yang ditujukan. Kami juga dapat mendeteksi instansi posisi yang demikian dimilikinya daftar, tapi mengacu pada node yang tidak lagi menjadi bagian dari daftar itu. Delete node kelas dasar menyetel referensi sebelumnya dan berikutnya dari node yang dihapus ke tidak ada jika dapat mengenali kondisi tersebut dan mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Nah, ini contohnya. Studi kasus mempertahankan frekuensi akses. Daftar favorit ADT untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat beberapa kali setiap elemen berada di akses. Contoh, browser web melacak URL pengguna yang paling sering diakses. Koleksi musik yang menyimpan daftar lagu untuk paling sering diputar oleh pengguna. Daftar favorit ADT harus menyediakan metode berikut: mengakses elemen, menambahkan jumlah aksesnya, dan menambahkan ke daftar favorit jika belum. Kemudian hapus elemen dari daftar favorit. Kemudian mengembalikan iterasi dari elemen yang paling banyak diakses. Kemudian daftar favorit diurutkan. Setiap kali suatu item diakses, hitungannya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma penyortiran. Kemudian, ia menggunakan proporsionalis sebagai dasarnya. Struktur data setiap elemen proporsionalis adalah turunan dari kelas item memiliki dua elemen, value count, menyediakan metode dan mengakses dan menghapus item dari daftar, dan mencetak favorit teratas. Ada utilitas non-public untuk mencari item dan perbaruan daftarnya. Metode top-K mengembalikan daftar yang diurutkan favorit. Setiap kali item diakses, hitungannya dihitung bertambah dan posisinya dalam daftar diperbarui dengan menggunakan metode move up. Nah, ini contoh codingannya. Nah, menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan. Dalam implementasi sebelumnya, metode akses I dilakukan tepat waktu dibanding dengan indeks dalam daftar favorit. Artinya, jika adalah elemen terpopuler ke dalam daftar favorit, maka untuk mengaksesnya diperlukan lokalitas referensi. Sekali suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat, misalnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Heuristik pindah ke depan memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kali diakses. Harapan kami tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat, namun urutan penyortiran hilang karena heuristik ini. Pertimbangan misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian elemen n2 berikut. Nah, ini contohnya. Jika kita memiliki elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, masukkan setiap elemen dapat
pertama kali diakses. Contohnya ini, dengan demikian waktu untuk melakukan rangkaian akses profesional adalah ini. Nah, jika kita menggunakan heuristik pindah ke depan, masukkan setiap elemen pada saat pertama kali diakses. Nah, ini dia contohnya. Jadi waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah ini. Kemudian dalam hal ini heuristik berpindah ke depan lebih cepat. Ya, efek ini tidak bersifat universal. Heuristik ini mungkin lebih lama dari rangkaian lainnya. Nah, pertukaran dengan heuristik pindah ke depan. Versi MTF tidak mempertahankan elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita meminta untuk menemukan elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kita akan menemukan metode top K sebagai berikut. Kami menyalin semua entry daftar favorit ke daftar lain kami, bernama tem. Kami memindai daftar tem sebanyak K kali. Di setiap pemindahan, kami menemukan entry dengan jumlah akses terbesar. Hapus entry dari tem dan laporkan di hasilnya. Implementasi metode top memerlukan waktu. Jika K adalah konstan, metode top berjalan dengan waktu. Namun jika K sebanding dengan N, lalu top berjalan dalam waktu. Nah, contohnya itu jika kita ingin 20% teratas dalam daftar. Nah, metode top K dapat diterapkan jika kita nah ini dia. Nah, ini contoh codingannya dan ini ini hasilnya. Nah, kami memodifikasi metode move up untuk mengimplementasi heuristik pindah ke depan. Metode top juga dimodifikasi untuk mengurutkan daftar yang akan ditampilkan. Nah, urutan berbasis tautan versus berbasis array. Keuntungan urutan berbasis array itu array menyediakan akses 0 kali ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaliknya, daftar tertaut menyediakan waktu untuk mengakses elemen K ke waktu lain jika menelusuri mundur dalam daftar tertaut ganda. Operasi dengan batas asimptotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan lebih efisien. Struktur berbasis array versus struktur tertaut atau linked list. Representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur tertaut. Kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen dengan daftar tertaut. Memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke node. Nah, keuntungan berbasis tautan. Struktur berbasis tautan memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batas diamortisasi terkait dengan keperluan atau konstansi susunan dinamis. Pentingnya untuk sistem waktu nyata. Struktur berbasis tautan menggunakan penyimpanan dan penghapusan waktu pada posisi sewenang-wenang. Hal ini sangat kontras untuk urutan berbasis array. Misalnya metode insert pop dari kelas daftar Python membutuhkan untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan loop dan untuk menggeser semua elemen berikut. Nah, ringkasannya itu kami membahas topik ini yaitu keterbatasan urutan berbasis array. Nah, kemudian kami menerapkan studi ini untuk mengelola daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya. Nah, begini saja video mengenai linked list dari saya. Sekian, terima kasih.